Sagak sekitaran jam 6. Saya tahunya waktu itu nggak curiga, bahkan itu mobil korban. Cuman lihat parkir aja ke sana, udah segitu aja. Parkirnya itu kayak gimana Pak? Mungkin Ya, itunya ke atas. Kepala mobilnya itu ke atas. kepala mobilnya itu Ya. ke dalam rumah, Ya, ngadep ke arah. bukan yang sebelah sananya. Oh, jadi di luar garasi ya? Iya, luar gerak. Di luar garasi. Nah itu waktu itu pas lagi Bapak ngelihat gitu, mungkin posisinya Bapak sempat lihat nggak ada orang yang ada di dalam mobil itu? Enggak lihat. Ya. Yang nyetir, Iya. gitu misalnya. Itu jam berapa ya Pak? Sekitaran jam 6-an. Sekitaran jam. Jalan. Gimana Mang kronologisnya? Oh, pada waktu itu saya kan lagi di belakang. Tiba-tiba mobil angkot yang ditumpangi saya itu berhenti mendadak. Saya cuma nengok aja ke depan. Pas nengok ke depan ternyata ada mobil parkir, mobil Alphard. Tapi saya cuma nengok aja ke depan, cuman langsung fokus lagi. Terus agak lamanya soalnya situ saya nggak fokus, terus supirnya sambil marah dia sambil bilang gitu, kamu bisa bawa mobil nggak, gitu aja. Saya cuman udah dengar segitu, saya nggak tengok kiri kanan lagi, saya fokusnya langsung ke samping lagi, soalnya saya di belakang cuman sendiri. Saya langsung mainin HP lagi gitu. Jadi posisinya mobil Alphard itu turun dari TKP, dari rumah TKP atau gimana? Sudah di pinggir jalan mobilnya? Mobilnya kalau nggak salah itu lagi mundur, jadi kehalangin mobil angkot mau lewat itu, jadi kehalangin mobil mobil Alphard itu Alphard. mau mundur ke atas ke TKP? Ke Enggak, mau dari rumah mundur ke belakang gitu. Oh, dari rumah mundur ke belakang. belakang. Oh, jadi ke bawah gitu, Ke ke pinggir bawah. jalan. Nah, terus itu sekitar jam berapa, Mang? Ya saya itu nggak sempat lihat jam, tapi diperkirakan ya sekitar setengah 7-an lah. Kemudian pengakuan Yosef di Aiman Kompas TV bahwa dia datang di lokasi kejadian dari rumah istri mudanya Mimin yang seolah ingat betul, yaitu pukul 07.15 WIB, tidak berselang lama dengan pelaku saat melakukan pergerakan mobil Alphard yang bisa dipastikan bahwa pelaku masih ada di sekitar lokasi kejadian tersebut. Hal ini bisa diklarifikasi dengan data rekaman CCTV tempat pencucian mobil yang dibenarkan oleh saksi Dede Supian setelah melihat rekaman CCTV sekitar pukul 07.00 tanggal 18/8/21 di tempat pencucian mobil tersebut berdasarkan rekaman dari CCTV. Nah, ada juga foto dari rekaman CCTV menunjukkan kondisi pagi hari sudah ramai, terlihat banyak motor parkir yang diperkirakan sudah banyak orang untuk melihat lokasi kejadian antara NMAX biru dan Avanza putih. Dari peristiwa ini ada kejanggalan saat Yosef dari rumah istri muda Mimin mendatangi rumah korban, pertama kali melihat kondisi ruangan yang acak-acakan dan banyak darah. Namun tidak berusaha untuk mencari istri dan anaknya yang keberadaannya tidak ada. Dan terkesan takut untuk mendekat ke mobil Alphard miliknya yang seharusnya curiga dengan kondisi mobil yang tidak seperti biasanya, di mana posisi hidung mobil menghadap keluar, tidak menghadap ke dalam seperti biasanya. Bahkan seolah di benaknya berasumsi ada penculikan karena melihat bekas ban mobil. Nah, di sini harusnya kembali curiga dengan mobil Alphard yang sudah berubah arah. Hal itu diceritakan saat wawancara dengan Aiman Kompas TV. Kemudian saat mau menuju Polsek untuk melaporkan peristiwa tersebut, tapi mengarah dulu ke rumah Danu untuk memberitahu agar Danu ke lokasi kejadian. Di sini
Yosef masih sempat berpikir kepada Danu yang sering membantu kedua korban, namun tidak bisa berpikir mengenai mobil yang sudah berubah dari posisinya, sehingga tidak bisa menemukan keberadaan kedua korban. Walaupun dia datang yang pertama di lokasi kejadian dan melihat banyak bercak darah. Baiklah, sekarang kita bahas skenario kondisi kedua yang terjadi, yaitu apabila ada yang membawa kunci rumah dan masuk secara diam-diam sebelum pukul 24.00 dan keberadaan Amalia di kamar walaupun belum tidur tetapi tidak mendengar dan mengetahuinya. Kemudian pelaku langsung menuju kamar tidur Ibu Tudi dan mengeksekusinya, dan peristiwa itu didengar oleh korban Amalia, dan sesuai dengan skenario kejadian yang pertama, peristiwa selanjutnya. Pertanyaannya berarti ada yang menduplikasi kunci rumah dan dipastikan ada pihak orang dalam yang membantu peristiwa pembunuhan tersebut. Kemudian bagaimana dengan saksi Danu yang melihat ada 2 orang laki dan perempuan muda di lokasi dan dikenali saat pukul 03 dini hari? Apakah cukup kuat bukti tersebut? Karena hanya pengakuan dan keterangan dari Danu sendiri tanpa ada saksi lain yang bisa mengkonfirmasi kejadian tersebut, sehingga sulit untuk mematahkan alibi kedua sosok tersebut seandainya yang dituduhkan kepadanya tidak mengakuinya, dan itu bumerang kepada Danu sendiri. Di sini sepertinya pihak kepolisian berjuang keras untuk menguak siapa saja penumpang Avanza putih, wanita yang membuang barang ke tong sampah, dan pengendara NMAX biru, karena sangat mungkin identitas pelaku sudah dikantongi, namun keberadaan pelaku yang masih sulit ditemukan karena lagi bersembunyi entah di mana, atau untuk bisa menunjukkan 2 barang bukti yang mengarah kepada pelaku eksekutor yang masih sulit untuk digali. Namun seharusnya apabila identitas pelaku sudah bisa diperoleh dan keberadaannya tidak ditemukan, bisa diumumkan agar masyarakat bisa membantu informasi. Semoga pihak kepolisian segera mendapatkan informasi yang lengkap dan berhasil menangkap pelakunya, serta motif yang ada di dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.